Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thobbiin ajma'in. Amma ba'du wa ayyuhan-nas taqullaha mastata'tum wasma'u wa atii'u la'allakum turhamun. Kemarin kita sudah sampai pada hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40, hadis dari Umar. Kul fid dunya ka'annaka gharibun aw adlu sabil. Jadilah kamu di dunia ini sepertinya kamu ini orang yang asing yang akan pulang ke diri kamu sendiri atau orang yang menyeberang jalan. Dunia ini sudah numpang lewat. Kalau orang Jawa mengatakan mampir mobil, ya, ibaratnya seperti itu. Berikutnya hadis ke-41. Al-Arba'in An-Nawawiyah ini namanya Al-Arba'in, isinya 42 hadis, bukan 41 tapi 42 hadis. Dalam bahasa Arab biasa bukan begitu ya. Katakan 40, tapi yang dimaksud tidak pas 40, mungkin tidak 9, 41, 42 itu kita tidak kurang lebih. An Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Abu Muhammad. Maka saya akan terawi hadis yang nanti itu kan Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ini Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalau itu Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr, yang sahih itu Abdullah bin Amr. Pada sana Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Kalau jadnya itu jadnya Amr, berarti dia itu Muhammad. Karena Amr bin Shu'aib bin Muhammad. Muhammad ini tabi'i, mursal hadisnya. Tapi kalau Amr bin Shu'aib dari bapaknya Shu'aib dari jadnya Shu'aib. Jadi Abdullah itu Muhammadnya sudah cukup. Ini mengkotek betul hadisnya, gitu ya. Dan di sana Amr bin Shu'aib anak Nabi Ajaz itu oleh itu banyak ahli hadis dianggap sebagai sanad yang baik. Ini berbeda. Ini yang disebutkan tentang Abdullah bin Amr bin As. Kalau sanad yang sana juga sanad yang baik. Tetapi oleh An-Nawawi dan sebagai hadis hasan. Qala berkata Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu sekalian, hatta yakuna hawahu, sehingga jadilah hawa nafsunya itu tabaan, mengikuti lima jitu bihi, bagi apa-apa yang aku ini datang dengannya. Hadis hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. Rawainahu fi kitabil hujjati. Kami telah meriwayatkannya, kami An-Nawawi telah meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Keterangannya itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Asim, kemudian At-Tusi, kemudian juga As-Salafi di dalam kitab As-Salam, ya. Jadi ini bukan dari Amr bin Shu'aib anak Nabi yang jadi bagian yang memiliki. Dan kembali kepada ini. Jadi menurut hadis ini, orang itu tidak dikatakan beriman sampai hawa nafsunya itu mengikuti barang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Apa itu? Al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan membawa Al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Bahwa beliau datang dengan membawa Al-Islam, jangan sama seperti waktu kita katakan begitu an-Qur'an sampai yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah, ya, dan seterusnya. Bahwa beliau itu datang dengan membawa Al-Qur'an dan Sunnah seperti disebutkan dalam Al-Qur'an itu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli.
Kemudian juga wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allimuhum al-kitab wal hikmah. Kitab dan al-hikmah yakni as-sunnah, gitu ya. Jadi kalau seseorang itu beriman, seorang di antara kamu itu benar-benar beriman, hawa nafsunya itu mesti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak hawa nafsunya melawan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Kamu mau makan, aturan makan untuk Al-Quran bagaimana toh? Ya, niatnya makan itu untuk kebaikan, biar badannya sehat, gitu ya, biar kuat beribadah, gitu. Terus yang dimakan itu barang yang halal, jangan barang yang haram, gitu ya. Haram zatnya, misalnya haram zatnya babi atau bangkai, atau haram sifatnya. Apa haram sifatnya? Dagingnya daging sapi, nih nyolong, boleh nyolong, itu haram, gitu loh. Pisang jadi halal saja gitu. Gak bisa mentah, gak panen ya tetap halal dari Ramadan. Asal kamu mau. Ini yang dicolongan haram. Gitu. Ya, jadi hawa nafsunya itu mengikuti dengan kalau nikah boleh. Kamu senang kepada perempuan kenapa? Boleh. Dan nikah, udah berdaan, udah pacaran. Pacaran udah benar. Boleh jangan itu berdusan jalan-jalanan orang kenal gitu. Ya cantiknya jalan-jalanan kan itu kalau tetap jalan itu lalu tidak apa-apa. Dan kok jalanan dosa orang kenal gitu. Kalau kamu mau nikah apa-apa halal. Tetapi ya itu setan itu maunya kalau kamu makan dia bang haram, cari duit caranya yang haram, berbuat dia yang haram, maunya mereka itu. Yo, tuku berapa pun cari semua yang haram jangan. Tuku sekitar yang murah. Sekitar murah dia. Barang 10 juta kan bayar 200 juta, kamu kan jadinya murah, duit tambah. Tapi kan bayarnya setahun. Iya, tapi kita itu gak ambil. Iya maksudnya. Angka itu dan murah. Itu mudah dibeli, bukan mudah untuk dibeli, tapi mudah untuk masuk neraka. Dan jadinya itu kok ingatkan. Sampai tuku sepeda motor terjadi 10 juta. Sampai dibeli harga 12 juta. Ada mungkin bayar setahun. Jadi bayar satu tahun. Berarti selama 1 tahun itu untuk memiliki barang itu sampai nyumbang bank 2 juta. Paham? Harganya 10 juta, ini sampai bayarnya 2 juta. Berarti 2 juta kan untuk keuntungan bank. Biasanya itu apa nih? Sampai setahun, tahu berapa orang itu apa? Ini kecil. Orang-orang, tak itu orang-orang kan mungkin nonton. Orang itu kalian sensasi. Itu, saya tahu, gitu. Tahuan, pada orang sensasi. Itu dia, betul saya kau dari pulau, orang itu dia. Karena dulu bukti ini, setan pun senang yang bergelap, yang kamu rokok senang. Kamu diri apa? Ini hari saya itu masih tahu. Mungkin itu wabi yang sekali itu bayar setahun. Memang itu orang bicara ya subsidi berkorban. Padahal itu nanti kalau memang sudah catatannya itu menjadi milik kamu mau itu pun dan mau bicaranya haram dan tidak mau, itu akan tetap jadi milik kamu, tetapi jalannya terpaksa halal. Iya, lalu ini harus jadi punya kamu. Ini terpaksa halal. Lalu ini harus terjadi. Ini jadi milik kamu itu harus terjadi. Padahal jalan yang haram kamu tolak sama sekali. Ya dia masuk ke jalan yang halal.
Tetapi kalau kamu sudah mau pada yang haram, oh sudah dijogo setannya ojo nganti kepleset yang sing haram. Kepleset yang sing haram. Terpaksa tiba-tiba ngomong itu juga harus nyata ini duit ini rendah. Dan udah harus ya harus. Nah ini ya, ini diperhatikan. Jadi kembali kita mengikuti hawa nafsu kita boleh, tapi hawa nafsunya ini mengikuti syariat. Ada tuh. Mungkin cara urutannya kalau itu karena kita ini punya hawa nafsu, ya, punya keinginan, punya kemauan, punya emosi, ya, punya sahabat gitu, ya itu tidak bisa diingkari. Menungso gawane yen ora mangan duwe, gitu. Yen ora ngombe ngelak. Terus laki-laki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik juga pada laki-laki lawan jenisnya. Itu milik itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau itu ditaruhkan di tempat yang haram, ngelak, ngombe, wedang colongan, gitu loh. Mangan barang-barang colongan itu tidak boleh. Mengikuti sahabat berzina, itu haram, tidak boleh. Nah, di samping kita dilengkapi dengan itu tadi syahwat, dengan keinginan kemauan, oleh Allah kita dilengkapi akal. Bukan cuma insting saja, tapi juga dengan akal. Ini tidak ada pada anjing. Malah anjing jantan kalau musuhnya kawin cari betina seenak-enaknya. Dia perlu rebutan cakek-cakekan. Kira. Nah, kita oleh Allah dimuliakan diberi akal. Oh jadi tiru kira. Tiru siapa? Diberi contoh. Ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Untuk orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, orang yang ingin mendapat kemuliaan dari Allah, mendapat kemuliaan di hari akhir, dan banyak ingat kepada Allah, itu sing patut ditiru adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh. Dia sebagai Rasul ditiru, dibubulah diikuti apa suruhannya. Jadi itu tadi. Jadi dengan akal mengendalikan hawa nafsunya dikendalikan. Akal mengatakan ini baik tak ini tidak baik, jangan dituruti. Tetapi akalnya juga tidak akal yang liar, liberal, tidak akalnya dikendalikan oleh syariat. Kenapa? Sesuatu yang dipandang baik oleh akal belum tentu baik menurut syariat, menurut Allah. Karena itu syariat mengendalikan akal, akalnya harus ditundukkan kepada syariat. Imam Malik mengatakan kalau saja ini adalah akal, niscaya yang diusap dari rukuk itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Ya nanti kufur, waktu wudu, saya diusap itu punggungnya kaki, kufnya tadi, bukan telapak kakinya, itu punggungnya. Untuk usap kuf itu, sarung apa? Kaki yang dari kulit itu diusapnya, bagian atas. Lalu saya tidak akan sore masih diusap itu lagi ya. Itu loh ibadah itu. Masalahnya kita diperintah beribadahnya caranya begitu. Waduh, jangan wudu, air sholat, dan saya mengutuk, kok duduk dan diubah, kok malah kamu loh, nututnya orang belum cangkem, kok ilmunya baru loh, nututnya orang belum aku malah hanya jatuh kok, nututnya, kok wajahnya dibasuh, tangannya, kepalanya susah. Tubuhnya didiamkan saja, kecuali yang takutan cairan begitu. Itu jenis itu kan aneh, orang aneh, tidak aneh kenapa? Karena hilangnya hadas itu dengan jalan berwudu, gitu loh. Jadi tidak mengikuti akalnya tunduk kepada syariat. Kok tahu hilangnya hadas itu dengan jalan berwudu? Bagaimana dia akal? Loh karena ini ajaran Nabi begini, ajaran Allah begini, begitu loh. Jadi hawa nafsu kita ini dikendalikan dengan akal. Akal tidak kalian lihat, akal benar, tidak akan dikuali-kuali. Lah akal kita ini tunduk kepada syariat. Karena betapa banyak Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Dan betul Allah mengatakan, sudah pokoknya Allah Maha besar, Maha agung kok. Tidak pakai maaf, mungkin kamu tidak tahu, tidak pakai gitu. Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu zat yang maha kaya dan kalian itu
bertanya soal begitu. Nah, karena itu akal pikiran kita harus mengikuti syariat. Tidak boleh syariatnya dibungkuk-bungkuk kon nuruti akal tidak. Ya, akalnya yang tunduk kepada syariat. Syariat mengatur begitu, akal harus tunduk kepadanya. Jadi salah satu contoh bahwa akal itu harus tunduk kepada syariat mungkin dengan jalan ingin baik dagang kalau ini bikin untung tapi saya tidak mengikutinya. Contohnya apa? Dagang pakai sistem MLM itu gitu. Cara makan itu bener diatur minus demikian rupa wah enak. Saya di luar kali cepet saya ngintor TV terus dihapusi. Nah ngerti. Karena itu salah satu contoh saja yang bisa kita kerjakan ketika MLM kondolan beras dan lain. Itu karena usaha. Saya ini bantu pemerintah yuk. Jadi kita jual beras dan lain. Tidak mungkin. Sebab yang beras pernah menyimpulkan kami habis. Yang dialih orang-orangnya begitu. Ya, itu salah satu pengarang. Tidak akan berani. Itu tidak mungkin dagang seperti itu tidak mungkin itu misi ngapusi kok. Karena saya yakin itu haram. Karena ada zaman Ustaz itu halal kok. Ini Ustaz itu tidak pernah menghalalkan, tidak berhak untuk mengharamkan. Saya juga tidak mengharamkan. Cuma saya memahami itu dari kedudukan syarat-syarat jual beli tidak ada di situ yang dipenuhi. Haramnya mana itu? Nah, mereka mengatakan halal, ngerti tidak syarat sahnya jual beli? Syarat halalnya jual beli itu. Kalau tidak ngerti, tidak halal. Orang yang tidak ngerti tidak boleh dimenangkan atas orang yang mengerti. Ya? Saya tidak tahu kalau itu haram. Ojo dicekel omongannya. Saya tahu itu haram. Gitu loh. Ini yang dipakai. Orang ngerti kok tidak ada orang ngerti. Itu serem. Walaupun yang tahu itu cuma satu, yang tidak tahu itu 10. Tidak cocok. Demokrasi bukan cocoknya. Yang demokrasi pokoknya menang suara itu yang dituruti. Tetapi kalau hak ini yang hak itu yang dituruti walaupun yang ngomong cuma satu dan tidak pakai sistem demokrasi. Terus musyawarah takut benar, tapi putusannya berdasarkan putusannya wong sing paham, putusan agama. Kalau itu urusan syariat halal itu tidak boleh membetulkan mereka tidak tahu. Si A mencuri korupsi. Saksinya 3 orang. Baik ketol kemudian datangkan berapa saksi? 8 korupsi lebih banyak. Saya tidak tahu kerja korupsi. Orang ngerti kok digoni piye. Dan orang tidak tahu sak pasar kabeh tak korupsi kok enggak tahu kabeh tidak tahu. Orang yang tidak tahu tidak bisa dijadikan saksi. Yang menjadi saksi orang yang tahu. Begitu juga soal hukum ini. Orang yang tidak ngerti hukumnya ini jangan muni, ojo jawab, jangan dipakai omongannya. Yang dipakai omongannya orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang mudeng, gitu ya. Nah, jangan tiru. Tapi itu profesor dokter itu, dokter dalam urusan apa? Dia itu profesor dokter dalam urusan muyuk. Karena keahliannya ahli prostat, gitu loh ya. Ayo urusan prostat tapi urusan hal-hal jangan, bukan bagian dia. Atau profesor, dokter bagian untung. Urusan itu serahkan dia. Ya, untuk yang lainnya jangan. Ya. Baik, berikutnya hadis yang terakhir dari kitab Al-Albani An-Nawawiyah ini. Hadis 82 Anas radhiyallahu anhu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benar. Jadi ini termasuk hadis qudsi. Ya anak Adam, wahai anak Adam. Oh, itu Allah menamakan kita anak Adam. Yang ini jadi anak monyet. Dan itu oh jadi yang jadi anak monyet juga yang pulang dari saya sudah ibadah daripada rekod-rekod kami dengan saja damai. Ini manusia ini anak Adam, manusia kecuali Darwin dan konco-konconya itu anak ketek.
alias dia itu. Menurut pengakuan dia sendiri, tidak kok saya menghina tidak, dia sendiri yang katakan itu namanya manusia tunangannya dia kamu itu kalau itu, yang lainnya bukan. Ya, ini masih sedikit barangkali ada yang kuliah di sama tidak dan itu kalau tidak lagi dan ngomong itu tidak muspro tidak jadi. Anak Adam, innaka sesungguhnya engkau menda'autani wa rajautani, selama engkau mendoa kepadaku dan engkau mengharapkan kepadaku, ghafartu laka, aku ampunkan untukmu, ala ma kana minka, atas apa-apa yang ada darimu, walau ubali, dan aku tidak memperdulikan. Ya Adam, ya Adam, lau balaghat, kalau saja sudah sampai buka dosa-dosa itu ada sama seperti awan yang ada di langit itu, awan yang bertumpuk-tumpuk di langit sekian banyak. Tsummastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku pasti memberikan ampun kepada engkau. Ya Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau, lau ataitani, kalau saja engkau mendatangi aku, biqurabil ardh, dengan sepenuh bumi atau seukuran bumi khotoya, kesalahan. Tsumma laqitani, kemudian engkau menjumpai aku, la tusyrik bi syai'an, engkau tidak mempersekutukan denganku itu sesuatu apapun juga, la ataituka, niscaya aku datangkan kepada engkau, biqurabiha maghfiratan, dengan seukuran bumi juga ampunan. Rawahu Bukhari wa qala haditsun hasanun shahihun. Jadi menurut hadis ini hadis qudsi ya, isinya dari Allah, redaksionalnya, susunan kalimatnya dari Rasulullah. Bedanya kalau dengan Quran, kalau dengan Quran itu redaksionalnya itu dari Allah Ta'ala. Jadi kul huwallahu ahad, katakanlah Rasulullah bahwa dia Allah yang satu itu dari Allah. Nabi Muhammad SAW menyampaikannya tidak kok huwallahu ahad, tidak. Ya kul huwallahu ahad itu ya seperti bunyinya. Tapi kalau hadis qudsi seperti ini tidak. Kalau isinya dari Allah, maksudnya begitu, kalimatnya yang menyusun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya itu berdasarkan pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, omongan-omongan, perbuatan Rasulullah berdasarkan pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpendapat begini, menetapkan begitu, lalu beliau berbicara, beliau berbuat sesuatu, itu tidaknya. Tetapi kalau menurut Ibnu Taimiyah, sama saja Al-Quran maupun hadis qudsi maupun perkataan-perkataan yang lain yang diucapkan oleh Rasulullah itu menurut Ibnu Taimiyah tercakup dalam ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngomong menurut hawa nafsunya. Tidak ada lain, dia itu adalah wahyu yang dibagikan. Hanya wahyunya ada 3 macam tadi. Yang satu menurut Taimiyah ya, satu memang lafadznya dan isinya, isi maupun lafadznya itu dari Allah Ta'ala. Yang kedua, isinya dari Allah, maksudnya dari Allah, kalimatnya disusun dari Rasulullah SAW, sudah diskusi. Pertama tadi Al-Quran. Terus yang ketiga, memang Allah memberikan kemandian kepada Rasulullah SAW. Beliau memahami sesuatu, kemudian itu yang beliau sampaikan, pikiran beliau itu, pendapat beliau itu, ya, beliau putuskan sebagai hukum, beliau sampaikan kepada manusia. Itu ada 3 macam, tapi ketiganya itu dengan bimbingan dari Allah Ta'ala. Maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, terjaga dari kesalahan. Sampai beliau mengatakan, inilah anzahu wa ma kharaja min fami illa haqqun. Aku ini juga bergurau, tapi tidak keluar dari mulut kecuali yang hak, yang benar. Dia tidak pernah keluar
pensil temannya diambil di ini guyonan, tidak ada. Nabi guyonan itu guyon perkara haram tidak ada. Kalau manusia antara kita suka begitu kadang-kadang, barangkali di kantor seperti ini, itu kan dilaporkan ke polisi, dihukumi mencuri, dapat jaminan. Nah, tidak ada begitu, tidak pernah berikan kata seperti itu. Dilihat bohong, berpura-pura tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Nabi semuanya hak, semua itu benar. Ya. Nah, sekarang isinya. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan, selagi hamba Allah, selagi anak Adam ini masih mau berdoa kepada Allah, masih percaya, masih punya harapan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, punya harapan bahwa Allah akan memberikan ampunan, Allah mesti akan memberikan ampunan. Jadi masalahnya kamu mau minta ampun pada Allah tak? Kamu mau tetap punya harapan pada Allah atau tidak? Kalau kamu mau, mesti diampunkan oleh Allah. Yang mengatakan mesti bukan saya, Rasul. Rasul ngomongnya bukan kehendaknya sendiri, tapi Allah yang berjanji. Kata-kata ghafar tulaka itu ghafar itu bentuknya itu bentuk ilmu. Bentuk ilmu ini padahal itu berlakukan untuk sesuatu yang akan datang. Kalau kamu di sini, itu ghafar itu ini dalam susunan bahasa Arab dalam nahu fi'il madhi, bahasa Inggrisnya past tense gitu ya, tetapi dipergunakan untuk waktu yang akan datang ya. Itu gunanya adalah untuk mencakup, untuk menguatkan, untuk memastikan. Maka kalau kita terjemahkan bukan aku berikan ampun kepadamu, melainkan aku mesti memberikan ampun kepadamu. Gitu. Mesti, dan itu katakan bentuknya pakai fi'il madhi. Nah, apa yang diampun ala maka minka, atas segala yang ada dari kamu. Artinya perbuatan dosa-dosa kamu itu tak ampunkan semuanya, walau balik, dan aku tidak pedulikan lagi. Kalau sudah Allah ampunkan, itu Allah tidak mempedulikan lagi. Sudah, kamu tidak usah mungkin lagi, tidak usah takut lagi. Kamu sudah betul-betul bertobat, mengampun kepada Allah, oleh Allah diampunkan. Asal itu tadi, kamu betul-betul benar-benar mendoa kepada Allah dan betul-betul tidak putus asa. Tetapi kalau kamu yakin Allah, tidak mungkin Allah akan diampun kepada saya, dosa jadi bangsa. Allah tidak bisa memberikan ini. Setelah terima Allah, tapi kamu sedekah. Karena di sebagian hadis lain disebutkan, anak idhni abdi, aku ini berada dalam persangkaan hamba itu kepadaku. Artinya kalau si hamba itu berprasangka baik, Allah akan mengampuni aku, diampunkan. Hamba itu berprasangka baik, Allah mesti menolong aku, ditolong. Gitu loh. Asal dia beda pada jalan. Ketika dia mengatakan dia musyrik kepada Allah, sebenarnya maksiat kepada Allah, jangan saya mesti akan diampunkan oleh Allah. Karena Allah mengampuni penyayang. Oh tidak. Ini maksudnya mesti diampunkan. Itu bagi orang yang memang benar-benar yakin kepada Allah. Bukan orang yang cengengesan. Orang yang yakin percaya kepada Allah itu tidak mungkin dia akan jarak kepada Allah, maksiat pada Allah, tidak. Dia berusaha untuk menahan diri, menahan agar tidak melanggar aturan Allah. Bahwa dia ternyata melanggar, tidak dia sadari. Dia yakin Allah akan mengampunkan, dia ampuni oleh Allah Ta'ala. Asal tidak jarak. Kalau dia jarak, itu lain lagi ceritanya. Jarak pun kemarin jarak, tapi sekarang menyesal, mau bertobat, mohon ampun kepada Allah. Benar kamu, iya, mohon ampun, betul berdoa, betul berharap, iya, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan ulama tidak bisa melarang. Oh, kamu sudah kasih tahu berkali-kali nih, kalau enggak diampunkan. Ulama jaga kemudian tidak berhak. Yang mau diampun bukan ulama. Ulama tugasnya cuma menyampaikan dan menerangkan. Okay? Yang punya ketetapan itu adalah Allah Ta'ala. Nah, kalau ulama tugasnya ditanya gini, kamu mau mengampun ya? Mengampunlah pada Allah Ta'ala. Dan diberi apa tidak? Dan kalau kamu tenanan juga mesti diberi. Allah mengatakan wafatullah kamu. Anggrek tenan loh, kau juga tenanan loh. Ini yang kau cengengesan. Allah tahu kamu sungguh-sungguh atau tidak itu. Ya Allah, sudah berdosa pernah membunuh orang. Ya, sampai pulang ampun berbudi. Kita sama ketemu pulang gitu. Dan kalau kamu begitu,
dan kamu tidak akan kamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Kamu betul-betul DP merendah diri, tadarruk, merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Iya, ada apa kamu merengek-rengek kepada Allah Ta'ala? Allah Maha Besar. Kamu tidak jadi hina karena kamu rendah dan kamu merengek kepada Allah Ta'ala. Justru kamu menjadi dekat kepada Allah, kamu akan diberi ampun oleh Allah Ta'ala. Dan kalau orang sudah diberi ampun oleh Allah Ta'ala, sudah tidak ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Jadi orang yang paling bahagia, paling beruntung, dia karena tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala, gitu ya. Kemudian semua kesalahan kamu tidak akan digubris oleh Allah Ta'ala, tidak digubris yang sudah lewat. Nah, cuma ada syaratnya kalau menurut ulama. Kamu mau tobat, ini loh berdasarkan ulangan dari Quran dari hadis, ulama menyimpulkan dia tugasnya hanya menerangkan saja, bukan dihukum. Orang yang bertobat bersungguh-sungguh itu syaratnya itu ada 3. Yang pertama, hendaklah meninggalkan perbuatan jahat yang dia lakukan itu tadi, jangan diteruskan, gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan itu tadi, menyesali ibadah yang sudah lakukan tadi. Kemudian yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. 3 perkara itu. Dia mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah ya. Syaratnya orang bertobat itu ulama menyimpulkan itu loh. Menurut ajaran dari Nabi, caranya bertobat kuring kese syaratnya nomor 1. Kamu harus meninggalkan perbuatanmu. Kalau tobat tak mau zina, tapi saya ajak banyak tobat zina mana? Tobat zina bukan orang tobat. Itu berarti wayang. Ini apa lobo? Kau pedes sesuk mana? Makan kau pedes buang sampai umur bingung keluar dari mata rusak besok begitu lagi. Apa lobo sini? Bukan orang tobat. Kalau tobat, tinggalkan pekerjaan itu, sudah selama menyampaikan. Nomor 2, kamu benci perbuatan itu, ya, benci perbuatan itu. Dan nomor 3, tidak akan mengulang lagi. Ya. Nomor 3 itu permohonan tobat kamu akan diterima oleh Allah. Sudah, yang lewat-lewat sudah tidak akan digubris, tidak akan dilihatkan lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita kepingin kesalahan kita itu diampuni oleh Allah, begitu caranya. Segera tinggalkan perbuatan itu, benci perbuatan itu dan jangan ulangi lagi. Itu syaratnya tobat kamu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jahat tidak diterapkan lagi kok. Jadi ini babnya yang berbeda dari orang yang benar-benarnya kelihatannya melakukan perbuatan yang jahat. Dia perbuatan jahat, tapi dia di soal perbuatan hadir tadi. Itu sebenarnya dia bertobat tapi dia tidak tobat. Tobatnya mungkin tidak banyak yang tahu. Dia diam-diam bertobat, dan tobat saja mati. Orang tahu jahatnya itu arah kalau mau kayak tentang diinti dan rokok kayak. Tapi dia ternyata sudah bertobat, masih diberi kesempatan oleh Allah bertobat, ya sudah. Di hadapan Allah dia akan bersih. Jadi perlu untuk bekal kita masing-masing, ya. Kalau kita berharap bahwa tobat kita, permohonan ampun kita diterima oleh Allah, itu mendoa dengan benar, berharap dengan benar, jangan pernah berputus asa dari belas kasihan Allah. Itu jangan bisa. Walaupun dosa kamu itu seperti awan di langit, jadi bergoyang-goyang, masya Allah. Dan bawah kita bisa melihat matahari itu sinar matahari yang cerah benar bisa jadi kebetulan kekuatan matahari yang rapat. Dan awan itu tak kalah rapat begitu sampai siang hari kelihatan seperti senjata seperti malam hari gitu ya. Itu kalau kita naik jantung berlapis-lapis dan padat sekali. Itu kapal terbang naik itu besar apa ya kandel. Sampai naik berapa? Itu sedikit tebal. Isinya itu apa? Loh, walaupun dosamu itu kayak begitu, saking banyaknya, saking numpuknya sampai bisa menutupi sinar matahari, tidak mengenai bumi. Walaupun sebanyak itu,
ya. Kemudian kau mohon ampun kepadaku, kata Allah. Oh, saya berikan ampun kepada kamu. Tapi itu mohon ampunnya tenanan. Mohon ampunnya dia ditekan. Rabbana ya Rabbana tuk. Dalamnya ampusan tuk. Udah ombaran. Dijualin aku Allah Taala. Lalu mohon ampun tidak nyanyi terus. Mbahmu, Mbah Adam itu waktu mengucapkan kalimat itu berurai mata nangis. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ku nangis mbahmu. Ora kok bernyanyi bercilaan main gitar tap-tapan kamu nyet gatelan menungguin. Tidak. Betul-betul tanda menyesal, mohon ampun kepada Allah, nangis karena sedih kok sampai melanggar aturan Allah, menyesali perbuatan itu. Loh, kalau itu yang dilakukan, man alaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi, gitu loh. Tobatnya oleh Allah, diterima tobatnya Nabiullah Adam itu, sehingga tidak ada lagi dosa turunan. Jadi salah mereka mengatakan bahwa kita punya dosa turunan dari Nabi Adam. Tidak, Nabi Adam sudah diampunkan dosanya kok. Allah mengatakan taba alaih. Allah sudah memberikan tobat atas Adam, padahal belum punya anak. Wes, kok anaknya sih konkul dosa. Banyak ceritanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan atas fitrah. Pak Abawa di atas al-Islam. Pak Abawa berarti yuhawidanihi atau yunasironihi atau yumajisanihi. Bagi yang lain sebenarnya di atas fitrah bersih, tidak ada apa-apa. Kemudian bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Kristen, Katolik, atau dia menjadi orang yang Majusi, musyrik lainnya. Itu kelakuannya Pak Ibu. Tidak, kita sudah bertanggung jawab. Kalau sampai anak kita nanti tidak berjalannya Al-Islam dengan sebaik-baiknya, salah pakai, salah budi. Dan biasanya orang tua dari syahadat memonitor anak kita kesih, tapi memonitor. Oh, ibu, moni, mana tuh aja di moni. Itu aja itu. Uang Ustaz enggak nasionalis belah gitu. Memang tidak diperlukan nasionalis. Yang perlu kita hindari itu. Wah, berarti yang Kristen fanatis akan membentuk negara sendiri. Labir seperti ini. Orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan negara Indonesia ini, mereka yang berani melawan Belanda dan Inggris yang pakai senjata modern itu, orang-orang yang memuliakan Allah Akbar. Dengan apa yang ada pada mereka berani melawan musuh. Karena yakin bahwa terbunuh membela harta mereka, membela negara mereka bangsa. Tidak butuh bintang penghargaan dari mereka. Tidak. Karena mereka sudah mendapatkan bintang dari Allah Ta'ala. Dan berada yang mati syahid. Jadi kita menjadi orang yang beriman tidak cukup. Orang sang punya bapak nyanyi trot. Bagi negeri juara dan negeri perang rawani dan korupsi maju. Ini yang cuma seperti itu saja. Omong doa. Nah, kita diajari bukan. Sudah, kembali pada ini. Pokoknya kamu mau minta ampun kepada Allah, diampunkan. Walaupun dosamu itu seperti awan yang tumpuk-tumpuk di langit itu. Bahkan dengar, kalau engkau datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, kesalahan kamu sepenuh bumi. Kemudian kamu datang kepada Allah, tetapi la tusyrik bi syai'an, asal kamu tidak mempersekutukan Allah. Kamu diampuni oleh Allah. Nah, ini juga sebagian orang tahu salah. Ini misalkan ini bukti. Ini kan tidak ada ceritanya mohon ampun. Kamu datang kepadamu dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi tidak mempersekutukan Allah. Lah kok kan tidak ada kata-kata mohon ampun? Allah tahu ampun? Iya. Di sini dikatakan tidak mempersekutukan Allah. Kalau kamu tidak mempersekutukan Allah, kamu tidak akan mengikuti hawa nafsu kamu. Dan kamu ikuti yang kamu taati itu adalah Allah. Sedang
sayyi'atikum. Orang-orang yang mau beriman, taubatlah kalian itu kepada Allah dengan taubat yang benar, taubat yang baik-baik, itu loh. Nanti kalau kamu begitu, kesalahan-kesalahan kamu, kejelekan-kejelekan kamu akan diampunkan oleh Allah. Kalau kamu tidak mempersekutukan Allah, tidak menjadikan hawa nafsu itu sebagai ilah, sebagai sesembahan, niscaya kamu mau bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu model orang yang beriman, orang tunduk patuh taat kepada Allah. Orang mengajar nih yang buku manut itu orang jauh Gusti Allah. Gitu. Orang yang seperti itu oleh Allah akan diampunkan. Walaupun dosa kamu sepenuh langit dan bumi ini, seperti awan yang bertumpuk-tumpuk melayang di sana, sepenuh muka bumi ini, dosa kamu, kesalahan kamu sebanyak itu. Kamu datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Tidak mempersekutukan Allah dengan patung-patung dari kayu, besi maupun tanah. Tidak mempersekutukan Allah dengan hawa nafsu kamu. Tidak mempersekutukan Allah dengan harta benda dunia, isinya duit atau jabatan atau pangkat atau gelaran atau istri atau apa yang lain-lainnya, atau ideologi. Tidak. Allah saja yang disembah, Allah saja yang ditaati, Allah saja yang diikuti. Maka kamu dosa sebesar apapun juga kamu akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu tujuan hidup kita ini. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridha Allah, bukan untuk membela nusa dan bangsa. Perbuatan membela nusa dan bangsa itu sudah include, sudah terbawa dengan sendirinya. Tatkala kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang baik, ya, akan membela hak-hak tetangga kita, bangsa kita semuanya itu sudah termasuk tatkala kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Gitu. Kalau kita tidak membiarkan kemaksiatan di depan mata kita, kita tidak akan membiarkan bagian darah kita ini diambil oleh orang-orang lain, dirampas oleh orang lain. Berarti kita mesti membelanya sebagai satu kewajiban. Itu macam begitu. Itu sebabnya orang-orang yang beriman itu yang ditokne dibandingnya dengan orang-orang yang berpaham nasionalisme cetek, yang cetek tapi yang gagah. Seringkali kita orang gaduh karena orang-orang nasionalis itu tidak paham. Tetapi mereka yang paham tahu sebenarnya orang Islam tidak perlu diajari soal nasionalisme. Juga itu sudah include, sudah termasuk dalam ajaran Islam. Orang Islam sudah tidak usah diajari lagi sopan santun dalam berkendara. Yang melakoni Islam secara tenanan. Kalau menjalani Islam dengan benar. Orang Islam sudah tidak diajarkan lagi untuk menolong miskin, orang korban dan sebagainya. Kalau yang menjalani Islam dengan benar. Sudah dengan sendirinya mereka itu akan menjalankan itu sebagai kewajiban dari Allah Ta'ala. Tetapi tatkala kita ini menjalankan al-Islamu, kata orang Surabaya, ukur atau ukur sekedar cetek baik sekedar kamis dan bagian luarnya saja, tidak sampai mendalam, tidak sampai benar, tidak sampai kepada keyakinan kita, sekedar lakoni syahadat, terutama yang sudah dimata kalau syahadat, kemudian sekedar sholat 5 kali sehari malam atau malah sholatnya itu setahun sekali waktu Id, atau mungkin sholatnya kalau tarawih saja. Kita berdiri atau dia begitu yang dia lakukan, sekedar itu saja, yang formal di depan manusia itu saja. Tidak pernah waktu bersendiri dia munajat kepada Allah Ta'ala seperti yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar formalitas, kalau bapak ibunya mati nyambut, kami mengalami kesedihan sehingga tidak mampu untuk berkata-kata, maka diwakilkan kepada orang yang lain untuk menyambut kedatangan para tamu. Formalitas, ngurusi wong sing urip, orang ngurusi wong sing mati. Kalau itu cara menjalankan din, ya akhirnya itu tadi perlu ajaran ini, perlu ajaran itu, perlu ajaran normal. Padahal kalau kita menjalankan al-Islam itu semuanya dengan penuh, dengan sebenar-benarnya, tidak perlu lagi, tidak perlu hadis palsu. An-nadhafatu minal iman, katanya gaya-gaya kebersihan itu sebagian dari iman. Bohong. Tidak usah dengan itu. Orang iman akan berusaha menjaga. Karena itu yang diajarkan oleh Muhammad
Tidak usah disebutkan kalau datang dengan pakaian bebas rapi. Karena orang beriman orangnya jangan berpakaian kurang ajar. Pamer pantat, pamer dada, pamer punggung, tidak ada ceritanya orang yang beriman seperti itu. Itu pakaian kufar, pakaian binatang. Tidak ada sebutan seperti itu sudah. Tekor semua pakaian depan. Kenapa kok perlu ada tulisan seperti itu? Karena di masyarakat banyak manusia yang hidup biasanya pakai pakaian yang tidak senonoh, tidak pantas. Kalau menjalankan aturan Islam, wajib Islam untuk tahu lanang yang masih seperti kadang-kadang apa jalankan agama. Apalagi di luar sholat, pakai sholat dulu. Allahu Akbar, tahu? Pakai kaos bunyi gambar pria. Mau orang Islam kok kayak begitu bagi jangan sungguh saja kan. Cuma muni-muni bahasa kedua gambarnya ya. Nah itu macam begitu. Nah, kalau hidup benar-benar cara Islam yang dia tidak akan loh, tidak perlu lagi disebutkan. Kalau biasa selalu tidak perlu sebenarnya ada tulisan dilarang merokok di luar masjid. Oh saya dilarang, oh yang di orang merokok kok. Wah ini tak sama lagi. Hanya protes begitu. Protes bukan urusan saya. Tugas saya itu menyampaikan dan menerangkan. Iya dan urusan kiai di sana kok bilang tidak haram, hendak dia sendiri merokok. Coba mencari yang tidak merokok halal ramani. Dan kalau merokok alkohol haram, dia sendiri jalan. Begitu. Jadi ini saja prinsipnya kalau tak rokok dia sudah yang mereka tidak bisa memberikan itu biar urusan mereka sendiri. Tapi saya tidak bisa menyampaikan itu haram, jangan samakan haram. Ya, kalau itu haram untuk gelap ini jelas itu haram. Saya maksud ngomong haram, mengharamkan caranya. Al-haram wa haram Allah kan dia tidak bebas dari aku rasa kok. Dan saya maksud ngomong barang halal tak haram. Tidak ada di Quran itu kok haram. Iya, ojo membibikan haram ya lain. Harus halalkan tidak. Membibikan kok. Ada kemudian itu halal haram. Wah halal kalau membeda ya benar. Gitu kan. Itu yang kalian Quran kok. Yang ngomong joya yang saya nak dewe boleh tidak tahu tanya kok hukumnya haram itu kalau tanya boleh tak? Karena ini kok itu Ustaz bilang itu haram ini dari mana Ustaz? Quran yang sihat disini kenal kita jadi Qurannya langsung ngocok tapi bacanya ada tiga ratus pelan gue no ngeyel lebih baik kalau menyil lah kalau kamu ngaji tenanan ngerti sini Quran kita konsep ayat mana yang bilang kita tutup nih loh kan pahamnya begitu tak terang nih loh hadisnya di mana ada Al-Bukhari gini kita Al-Bukhari lagi bukan di kitab mulai dari iso lah terus piye akhirnya takon kita putih ngaji makanya biar tahu nanti kalau ngaji nanti ngerti itu loh kenapa kok ini dikatakan haram dikatakan halal al-haram bayyinun wal halal al-halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamun katsirun minan nas hanya orang-orang sedikit orang-orang saja memang paham ya jadi akhirnya untuk hal-hal seperti ini selebihnya menghadapi kesulitan belum paham silakan tanya kepada ulama warasatul anbiya ya tanya kepada ulama yang mengerti memang dia memahami urusan itu ulama itu gambarannya kalau saya belum gambarkan seperti sarjana atau dokter ya sarjana itu kalau Jawa sarjana jadi pinter ya kita mau jadi pak sarjana pak pinter nah baik